Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafid Musyafa dengan nomor NIM 0510757644, di mana buat saat ini saya akan mengerjakan tugas praktik satu dari analisis dan visualisasi data gitu. Di mana untuk analisis dan visualisasi data ini memiliki 3 soal ya. Yang pertama itu berikut ada data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh seperti ini. Dan saya sudah kopinya semuanya di notebook dari kecepatannya dan jaraknya seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaannya ada rata-rata, ada eh, rata-rata jarak yang ditempuh, rata-rata kecepatan mobil, dan standar deviasi seperti itu. Dengan menggunakan RStudio saat ini. Oke, mungkin kita coba aja langsung dikerjakan untuk nomor satu ini, karena saya sudah kopi sih, udah menyiapkan supaya tidak memindahkannya lama. Di langsung di Oke, datanya masuk di sini dengan numeriknya itu 1 sampai 51 seperti itu. Ini untuk kecepatannya dan untuk jaraknya dulu. Hmm, Bentar. Ini harusnya juga sesuai 51 juga. 50. Ini adalah rumah A mencari rata-rata kecepatan mobil. Kecepatan rata-rata kecepatan mobil. Berarti kalau rata-rata kan men ya, men rata-rata, rata-ratanya itu dari kecepatan, gitu kan? Oke, rata-rata kecepatan. Rata-ratanya, oke kita dapat rata-ratanya 21 ini. Nah, terus rata-rata dari tadi rata-rata dari apa tuh? Rata-rata dari jarak sama standar deviasinya. Eh, kok sih? Dari jarak sama rata-rata kecepatan 15, jaraknya itu 42 dan standar deviasinya itu berarti eh standar deviasi dari jarak ditempuh mobil ya. Oke, standar deviasinya pakai 24. Oke, jadi rata-rata dari kecepatannya itu 15, jarak rata-ratanya dari jarak itu 42 dan juga standar deviasinya itu 24. Oke, kita beralih ke nomor yang dua. Nomor satu udah. Nomor dua itu berdasarkan tampil pada nomor satu gunakan program R membuat plot dan interaksikan hasilnya. Yang A scatter plot dari kecepatan dan jarak. Terus yang B itu terkasih scatter plot yang peroleh. Yang C histogramnya dan yang D histogram dari datanya juga yang peroleh. Oke. Eh, Berarti di sini eh scatter plotnya kita pakai plot, habis itu namanya ya kecepatan jarak karena nggak bisa pakai spasi. Kecepatan jarak, uh, habis itu
ini namanya ya, kita namainya itu scatter aja ya, scatter plot apa ya, jarak dan kecepatan aja. Oke, habis itu kita xlab-nya itu kecepatan. Berjam. Dia lab-nya itu jarak meter. Terus kalau untuk warnanya kita pakai warnanya itu red. Oh, blue ya? Blue dah. Blue. Yellow ya? Red deh. Red. Let's go. Red. Terus kita pakai ininya yang 11 ya. Keluar ya. Karena tempatnya itu kayak gini keluarnya, dimana yang ini jaraknya ya, dilihat dari samping dari jaraknya tuh kita ngambil kan dari 0 sampai 100. Dimana di setiap ini terlihat tuh ada yang ini kan dari jaraknya di sini ada yang dari 2 sampai 50 ya di sini terakhir ya. Ada yang motor 120 nih, 120 di atas ini ya. Kayak gitu dan juga kecepatannya tuh kecepatannya di sini diambilnya 40, 60, 80 sampai 100. Jadi ada yang jaraknya atau kecepatannya itu 100 nyampainya di sini gitu. Itu ya terlihat dari sini. Dan juga untuk kecepatan dan jaraknya terlihat dari scatter plotnya, semakin tinggi kecepatannya semakin jauh jaraknya juga seperti itu. Dan untuk soal nomor 2 itu histogram ya, kecepatan data kecepatan mobil, histogramnya. Oke, untuk histogramnya itu kita pakainya ya, kecepatan kecepatan eh, namanya hinya itu histogram aja, gram kecepatan kecepatan mobil. Mobil. Kita lupa buka kurung, tutup kurungnya. Buka kurung, kurung.
Habis itu X-Lab-nya itu eh kecepatan dari km per jam. Per jam gearnya rekor. Aduh, banku powernya itu bordernya black. Oke, oke, lihat sini. Bahwa dari frekuensinya dan juga dari kecepatannya terlihat di sini hasil histogramnya. Aku warnain dulu di mana X-Lab-nya itu kan kecepatan ya di sini ya di bawah. Jangan kilometer per jamnya. Jadi kecepatan itu ada yang 100, itu ada berapa, terus persentase di bawah 10 tadi ya, di atas di bawah 100. Terus yang di sini nih di angka dari 10 sampai 20 itu sangat banyak lebih banyak. Seperti itu untuk yang Instagram dari kecepatan mobil ya. Betul. Sehingga kita move ke nomor 3. Nomor 3 adalah Thomas memperoleh nilai 80 dari matematika. Rata-rata kelas itu 75 dan standar deviasinya 10. Untuk ujian bahasa Inggrisnya Thomas itu 75, rata-rata kelasnya itu 70, standar deviasinya 8. Hitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggrisnya Thomas kayak gitu ya. Jadi itu dari datanya Thomas tersebut. Oke. Berarti kita masukin dulu datanya. Masukin dulu datanya. Data rata-ratanya itu eh ini suka ngepencet nih. Rata MTK-nya itu 7. Standar deviasi matematikanya itu standar matematikanya itu berapa tuh tadi? 10. Standar 10. Habis itu yang Inggrisnya itu berapa tadi itu? 70 ya. Rata-ratanya 70. Habis itu standar deviasi dari nya itu 8 kok. Ya, 8. Kita hitung di sini koefisiennya. Kita hitungnya itu dalam persen ya. Hmm,
SDMTK bagi mean MTK dikali 100. Mana sih kali? Halo, titik mana nih? Kali 100 itu di bahasa Inggrisnya ing dong. SD ing mean ing aduh mean ing kali 100. Oke, itu kita tinggal langsung aja panggil aja CVMTK-nya berapa? Bab 13,3 ya. Dan kalau untuk bahasa Inggrisnya itu berarti kasih pertanyaannya berarti koefisiennya kan, keragamannya berarti untuk MTK-nya 13 dan ing-nya kita panggil bahasa Inggrisnya ya. Itu 11,4287. Itulah untuk tugas 1 dari informasi analisis dan visualisasi data dengan menggunakan program R. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.